Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, shalom, haleluya. Hosana,
Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kiri ini Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah bagi kami. Cuaca yang baik, semuanya baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bu Foni, Pak Paulus, Shalom Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick, Shalom Pak Martin, Bu Feby, Shalom semuanya, Cece Emi, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Saiman, Pak Saiman. Selamat pagi semuanya. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Hari ini Kamis tanggal 20 Maret. Cepat sekali ya, sebentar lagi masa libur Hari Raya Idul Fitri. Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Dengan perikop duka cita yang mendahului kemenangan. Yohanes 16 ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Amin, amin, amin. Topik kita pagi ini adalah sukacita dalam Yesus. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera. Hari ini apakah Anda bersuka cita atau berduka cita? Bersuka cita, haleluya. Bersuka cita. Tetapi ada orang yang tentunya berduka cita ya. Kemarin saya mendapat berita bahwa rekan sepelayanan kami dulu telah dipanggil Tuhan. Ya mesti ngelayat ya. Karena dia juga
bersejarah dalam hidup kami gitu ya. Nah, sukacita dalam Yesus itu bagaimana ya? Seorang remaja berkata demikian ketika di hadapan sebuah dewan legislatif. Saya berhak untuk bahagia, betul enggak? Semua orang berhak untuk hidup bahagia. Ya. Karena Yesus menginginkan kita hidup dalam segala kelimpahan. Kalau kita hidup berlimpah-limpah dalam segala sesuatu, tentunya juga dalam sukacita, dalam damai sejahtera itu berlimpah-limpah, dalam pemenuhan kebutuhan hidup kita sehari-hari berlimpah-limpah, tentu sukacita ya, bener nggak? Ya. Selamat pagi Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Mikel. Tentu sukacita ini dambaan setiap orang, bener nggak? Nah, makanya seorang remaja berkata, saya berhak untuk bahagia. Benar enggak? Pak Gem, benar enggak? Iya, berhak kita bersukacita berbahagia. Memang tidak salah jika kita mengejar kebahagiaan ya. Namun keadaan mental yang kita dambakan itu cenderung pasang surut, mengikuti situasi kita, benar enggak? Kalau dompetnya tebel, rasa bahagia itu membunga. Luar biasa. Luar biasa. Kalau dompetnya tinggal menipis, tinggal dompet saja ya, itu jadi murung ya. Jadi nggak happy. Tetapi upaya seseorang untuk memuaskan hasratnya sendiri pun bisa jadi justru membuyarkan kebahagiaan orang lain. Tadi pagi saya menerima berita yang tentunya membuat saya juga berpikir ya. Kadang-kadang kita menolong orang tapi ada orang lain yang menderita karena pertolongan yang kita beri kepada orang itu terpaksa mungkin menggeser kedudukan atau bahkan dia harus dikeluarkan dari lingkungan kita ya. Kayaknya ini rasa-rasanya kok bagi yang satu sukacita, bagi yang lain jadi duka cita ya. Hari-hari ini memang kita tidak bisa tahu ya. Kita tidak bisa memprediksi keadaan kita masing-masing. Bisa jadi sekonyong-konyong sukacita, bisa jadi sekonyong-konyong duka cita. Itu silih berganti dalam hidup ya. Perikop dari firman Tuhan hari ini yaitu duka cita yang mendahului kemenangan. Maksud gitu kita ya? mau menang itu duka cita dulu. Apa itu tadi? Duka cita yang mendahului kemenangan. Itu ditulis dalam Alkitab ya. Jadi kalau mau sukacita itu ada duka cita dulu, bener nggak? Harus kita lalui. Iya, itu harus kita jalani ya. Menuju kemenangan ya. Apa ya, dalam hidup itu bukan lurus-lurus saja begini ya. Kalau ritme jantung itu naik turun gini berarti Anda hidup. Kalau lurus gini hati-hati ya. Tahu-tahu titik, dead. Jadi kalau naik turun itu berarti nggak hidup apa-apa, saudara, enggak masalah, normal. Hari ini sukacita, besok bisa duka cita, 5 menit lagi bisa muring-muring. Bisa risau, lalu bersukacita lagi ya. Itu hidup, berarti hidup. Ritme. Yesus mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik ya. Dia tahu dirinya akan segera dipakukan pada kayu salib Romawi demi menanggung dosa dunia. Waduh, ini kalau saudara bagaimana? Demi menanggung keluarga saudara harus dipakukan di atas kayu salib. Dalam arti penderitaan yang maksimal ya. Kalau Anda sebagai kepala rumah tangga ya, tidak bekerja, tidak punya tabungan, tidak punya aset apapun ya, tapi di belakang saudara ada istri, ada 5 anak, kira-kira gimana ya? Apa yang engkau akan perbuat? Engkau pasti bergumul ya, seperti bahkan saudara akan ngalami di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu Yesus berperang dengan dirinya sendiri ya, bukan dengan kuasa-kuasa si jahat, dia pasti menang. Tapi Yesus bergumul dengan dirinya sendiri sebagai manusia ya. Sebagai manusia, 100% manusia, 100% Allah. Di Taman Getsemani, di hari-hari terakhir kehidupannya, Yesus 100% manusia karena ia harus menanggung
seluruh dosa umat manusia. Waduh, bagaimana rasanya ya? Makanya dia sampai stres, titik-titik darah itu sampai keluar dari dahinya ya. Saudara kan belum seperti itu ya. Ketika kehilangan pekerjaan, ketika ditolak pelayanan ke sana kemari, ketika tidak ada jadwal khotbah, saudara akhirnya duduk diem. Apa yang saudara lakukan? Bayangkan saja saudara jalan ke Taman Getsemani, di bawah pohon zaitun yang rindang, saudara berdoa semalam-malaman di situ. Tapi bergumul dengan diri sendiri ini bukan sekedar kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan sesuatu di bumi ini, tetapi pergumulan Yesus ini adalah pergumulan nyawa, ya. Bagaimana harus melepaskan nyawa untuk menebus umat manusia. Nah, luar biasa kan? Bagaimana kalau Anda itu nggak sanggup, ya? Pasti nggak sanggup. Tapi Yesus melakukannya. Yesus memiliki keprihatinan terhadap murid-muridnya. Dia memberitahu mereka, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Ya, kalau Yesus mati, dunia bergembira, tetapi murid-murid bersusah hati. Yesus sangat berduka cita sekali. Akan tetapi dia juga berkata, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kita baca Yohanes 16 ayat 20. Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Amin. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kebahagiaanmu itu daripadamu. Ayat 22. Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Amin. Amin. Janji yang luar biasa ya. Itu adalah sukacita ilahi. Anda punya sukacita ilahi yang tidak bisa dirampas darimu oleh situasi, oleh keadaan, oleh apapun juga. Miliki sukacita ilahi itu ya, sukacita dari Roh Kudus. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi Bu Lasma, selamat pagi Pak Sus, Bu Kristiani, Shelly, Pak Alim, Bu Reni, Pak Frank, good morning. Jadi sukacita yang bagaimana yang harus menetap dalam hidup kita, yaitu sukacita ilahi. Sukacita di dalam Yesus, sukacita karena Yesus, sukacita karena ada Yesus di dalam dirimu. Amin. Pernahkah saudara melihat seseorang yang tidak pernah berduka, tidak pernah nangis, tidak pernah sedih? Tentu tidak ada ya. Ada, pasti pernah. Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti ngalami sukacita dan duka cita, ya. Kebahagiaan kita bisa lenyap tiba-tiba karena keadaan yang tidak menyenangkan. Benar nggak itu ya? Ya. Namun sukacita yang datang dari ketaatan mengikuti Yesus akan terus menetap apapun situasi yang kita hadapi. Jadi kalau kita punya Yesus, duka cita itu cuma berlalu begitu saja ya. Tetapi yang ada di dalam hidup kita adalah sukacita. Saudara kalau melihat biarawati itu di susteran di RKZ, rumah sakit Katolik di Surabaya itu ya. Kalau mereka berjalan, mereka rengeng-rengeng nyanyi ya. Saya melihat kalau sedang di rumah sakit itu, sedang besuk atau mungkin juga sedang masuk di rumah sakit itu. Nah, kelihatan mereka itu tetap bersuka cita, padahal lingkungan mereka itu sakit semua ya. Bener nggak ya? Kalau saudara ke rumah sakit itu roh yang mendatangi saudara nih roh kesakitan ya, roh duka cita ya. Ngelihat orang diinfus, ngelihat orang nggak bisa nafas,
lihat orang mangap, orang melek, tapi nggak tahu orang ya. Keluarga yang nangis. Keluarganya muram semua, nggak ada kan keluarganya yang makan-makan berpesta sukacita terus ketawa hahaha, nggak ada ya. Pasti tidak beres nih orang. Tapi semuanya bermuram durja ya. Nah, anehnya para perawatnya itu tetap ketawa ketiwi, guyonan di sal perawat, di stasiun perawat, dan mereka berceloter yang gembira kalau mereka masuk ke ruangan tuh membawa sukacita itu ya, sehingga suasana bisa menjadi meriah. Jarang sekali perawat yang muring-muring atau mantri yang muring-muring, itu jarang ya. Mereka membawa sukacita. Juga bagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di rumah sakit itu ya, mereka ya juga harus membawa sukacita itu, jangan ikut terbenam dalam sukacita mereka ya. Kita datang harus bersukacita, bagikan firman, berdoa, dengan kita membawa ke mereka yang sakit itu berita gembira, berita sukacita. Ya, jadi kalau saya dulu pelayanan di rumah sakit itu kan, mau ndak Anda didoakan, ada yang mau, ada yang bilang ndak mau. Ya nggak apa-apa, kita tetap aja sukacita berjalan untuk mendoakan mereka ya. Ini satu pekerjaan yang mulia ya. Bagi mereka yang hari ini tidak punya pekerjaan, ter-PHK, kenapa mesti duka cita dan masuk kamar, mau bunuh diri lah, putus asa, putus harapan. Ada satu pekerjaan mulia ya. Kamu datangi itu rumah sakit ya, pada jam besuk tentunya. Dan coba mendoakan satu kamar saja, tidak usah kamar banyak. Pasti ada satu orang yang sedang menunggu kamu untuk didoakan. Saya percaya itu terjadi. Amin. Dan saudara bisa gembira. Ya, ada upah yang besar di surga juga di bumi, saudara-saudara. Saudara akan mendoakan, setelah itu belajar ya mendoakan yang lainnya. Saya ketemu satu tante ya, waktu Pak Gembala sakit, dan dia mendoakan kami, ya mau kita berdoa. Terus saya tanya, memang sering tak kamu berdoa seperti ini? Iya, saya punya waktu khusus untuk hari khusus, waktu khusus untuk mendoakan. Itu niat saya katanya. Jadi dia senantiasa mendoakan orang-orang yang sakit itu. Pernah diusir enggak? Pernah. Dan bahkan ia diusir bolak-balik, saudara. Bahkan dilaporkan ke petugas rumah sakit untuk orang ini jangan boleh masuk lagi. Iya, sampai begitu ya. Soalnya ada orang yang merasa terganggu gitu loh, nggak mau didoakan, terganggu. Ya itulah, ada yang bisa menerima, oh ya mau didoakan. Bahkan, ya saya tidak mengerti. Bahkan seorang Muslim pun mau kita doakan waktu itu, kalau dia, Pak mau didoakan, oh mau Pak. Itu Pak, tapi orang-orang kita sendiri ini tidak mau dan menolak ya, gitu loh. Jadi dia itu punya 1000 cara ya untuk tetap berdoa. Terus saya tanya lah, kalau sudah ditolak sama rumah sakit terus bagaimana? Ya Tuhan kasih hikmat dia, yaitu pada hari mereka sembahyang, dia punya kesempatan untuk masuk. Luar biasa ya. Jadi dia tetap mendoakan itu walaupun ditolak rumah sakit bolak-balik, tapi tidak putus asa, dia tetap bertahan dan membawa sukacita bagi orang yang sakit. Seringkali seperti Yesus ya, orang-orang Farisi berniat untuk menjebak dia. Pembacaan hari ini ya di doa fajar, orang-orang Farisi, imam kepala tidak senang sama dia, menaruh mata-mata untuk memata-matai dia soal pajak. Maksudnya apa? Untuk nangkep dia, jeblosin dia dalam penjara gitu ya. Justru orang-orang beragama yang tidak senang, aneh kan ya. Orang-orang yang tidak beragama, orang-orang ateis, tentunya ya enggak fine-fine aja ya, kemudian tidak percaya kan. Jadi inilah apa situasi dunia ini aneh. Ada rumah sakit yang justru dia mempunyai daftar orang-orang Kristen, Katolik untuk bisa didoakan. Yang lain-lain ini tidak bisa, yang ini kamar-kamar nomor-nomor ini semua bisa didoakan. Nah itu petugas
kita berdoa harus ke kantor dulu minta daftar itu, lalu kita mengunjungi kamar-kamar yang bisa didoakan. Nah itu salah satu jalan keluar supaya nggak nyasar ya, ataupun supaya nggak memaksa orang lain, agama lain untuk ini. Itu satu cara untuk screening. Screening supaya orang lain tidak bisa mengenal Tuhan dan tidak bisa menerima mukjizat dari Kristus. Ya itulah dunia ya, itu dunia itu. Dunia tidak menghendaki kita. Tetapi apakah Anda tetap bersuka cita ketika Anda punya tugas membesuk? Nah, kalau saudara tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, sukacitamu itu akan hilang. Wes, tidak besuk lagi, aku diusir. Tetapi ketika engkau punya Roh Kudus di dalam dirimu menetap, maka ada buah Roh Kudus, apa? Kasih dan sukacita. Itu bergandengan tangan ya. Kasih dan sukacita, sehingga timbul damai sejahtera di dalam hidupmu. Amin. Maka dari itu minta dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Apapun keadaanmu, entah sedang bekerja, entah sedang nganggur, entah sedang sakit, sedang tidak punya duit, tetap ada sukacita. Kalau saudara lihat Bu Reni ini ya, punya duit, tidak punya duit, tetap aja gemuk, tetap aja ketawa-ketawa. Jadi saya suka sama Bu Reni itu, lihat wajahnya nek ketawa ya. Sukacitanya itu rasanya banget gitu loh ya. Kecuali kalau lagi sakit mungkin. Sukacitanya tulus. Sukacitanya itu keluar ya. Keluar dari bola matanya. Nah, ayo kita memiliki Roh Kudus ya. Supaya apa? Sukacita kita penuh. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sukacita daripada Engkau lah Tuhan Yesus yang membuat kami bersukacita penuh Tuhan. Ya, Engkau di perikop daripada firman Tuhan ini mengatakan bahwa sukacita yang mendahului kemenangan. Ya, kami harus melewati Tuhan masa-masa sukacita itu bersama Engkau Yesus. Kami sudah tidak berdukacita lagi. Kain kabung kami sudah Engkau buka dan gantikan dengan sukacita yang luar biasa, sehingga kami bisa menuju kemenangan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Ya memang semuanya hal itu harus kami lalui Tuhan bersama Engkau, tapi kami bisa melaluinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah berikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa melalui semua sukacita itu bersama Roh Kudus. Kami mampu melaluinya dan kami menuju kemenangan yang sedang Kau janjikan kepada kami. Dan janji-Mu, sukacita kami itu tidak akan diambil orang, tapi sukacita yang daripada Engkau itu adalah sukacita penuh. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, ajar kami untuk mengejar sesuatu yang kami inginkan, yang sesuai dengan perkenan-Mu, supaya kami tidak mengejar sesuatu yang membuat kami akhirnya menjadi tidak bahagia. Tuhan, Kau sudah berkata bahwa di dunia ini ada dua penyembahan, yaitu menyembah kepada Tuhan atau menyembah kepada Mamon. Kalau kami menyembah kepada Mamon, maka Mamon ini akan memperbudak kami, dan sukacita yang diberikan adalah sukacita yang semu, karena harta yang diberikan dengan berlimpah-limpah, jika bukan daripada Tuhan, akan lenyap dengan tiba-tiba. Tuhan, biarlah kami senantiasa menyembah kepada Tuhan saja, yang membuat sukacita kami penuh. Karena di dalam penyembahan kepada Tuhan, maka Roh Kudus Engkau berikan kepada kami. Dan ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kami, Ia akan menghasilkan buah-buah roh. Ketika kami bermitra dengan Roh Kudus, kami menghormati Roh Kudus, kami minta dipenuhi tiap hari dengan Roh Kudus, maka buah-buah roh itu akan diberikan kepada kami. Salah satunya adalah sukacita. Biarkan sukacita kami menetap, karena Engkau telah menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai ketemu besok. Selamat pagi Pak Tekun, Bu Debbie, Steve, good morning. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. God bless you all. Thank you.